Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ayat dan hadis tentang harta dan kepemilikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 2, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Amelia Syah dengan NIM 4320005. Yang kedua ada Anisha Fa'ah dengan NIM 4320007. Yang ketiga ada saya sendiri, Marifatun Hasanah dengan NIM 4320010. Yang terakhir ada Rahmatus Sholihah dengan NIM 4320015. Teman-teman, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pengertian harta, cara memperoleh harta, macam-macam harta dan kepemilikan, kemudian ada konsep kepemilikan dalam Islam, dan yang terakhir ada ayat dan hadis tentang harta dan kepemilikan. Yang pertama yaitu pengertian harta. Secara etimologi, al-harta berasal dari kata al-mal. Harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. Di dalam kamus Al-Muhit dijelaskan bahwa mal itu ialah apa saja yang kamu miliki. Begitu juga dengan Rafiq Yunus Al-Mash dalam Usul Al-Iqtisad Al-Islami mengartikan harta adalah sesuatu yang dimiliki atau setiap sesuatu yang dimiliki manusia. Sedangkan pengertian al-mal, harta secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpulkan, dan dapat dimanfaatkan. Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Kemudian yang kedua yaitu cara memperoleh harta. Cara memperoleh harta ini bisa tidak hanya dengan kita berdoa, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, tapi itu merupakan hal yang pokok. Nah, cara memperoleh harta ini ada 4. Yang pertama yaitu menguasai harta mubah atau ihraz al-muhabbat. Yang kedua ada akad-akad yang memindahkan kepemilikan atau al-uqud an-naqilah li al-milqiyah. Yang ketiga ada pergantian kepemilikan atau warisan dan anti rugi atas suatu kerusakan atau kebinasaan. Dan yang terakhir ada yang lahir dari harta yang telah dimiliki atau walud min al-mamluk. Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai macam-macam harta yang ada 10. Yang pertama yaitu mal mutakawin dan mal ghairu mutakawin. Yang kedua ada mal mithli dan mal qimi. Yang ketiga ada mal istihlak dan mal isti'mal. Yang keempat ada harta manqul dan harta ghairu manqul. Yang kelima ada mal ain dan mal dain. Yang keenam ada mal al-ain dan mal al-naf'i. Yang ketujuh ada mal mamluk, mubah, mahjur. Dan yang kedelapan ada mal qabil li al-qismah dan mal ghair qabil li al-qismah. Yang kesembilan ada harta pokok dan harta hasil. Dan yang terakhir ada mal has dan mal am. Mal mutakawin dan mal ghairu mutakawin. Mal mutakawin merupakan sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Adapun yang termasuk harta mutakawin yaitu semua jenis harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syarak, misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara menyembelihnya batal menurut syarak. Mal ghairu mutakawin merupakan kebalikan dari mal mutakawin, yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Misalnya, babi
daging anjing, sebutir beras, dan lain sebagainya. Mal misli dan mal qimmi. Mal misli yaitu benda-benda yang ada bersamaan dalam kesatuan-kesatuannya. Dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Contohnya, baju, celana, kursi, motor, dan lainnya. Mal qimmi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya. Karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Contohnya, benda yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya, misalnya barang antik, mobil motor, limited edition, atau sebagainya. Mal istihlak dan mal istimal. Mal istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istihlak terbagi dua, ada yang istihlak hakiki dan istihlak hakuki. Mal isti'mal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta ini tidak dapat habis bila hanya sekali dipakai, namun akan ada perubahan dari barang yang baru, nilainya akan menyusut. Harta manqul dan harta ghairu manqul. Harta manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Harta ghair manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti tanah, kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya, yang termasuk ghair manqul karena tidak dapat dipindahkan. Dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap. Harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, atau mobil, dan lainnya. Harta dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. Mal al-ain dan mal al-nafi' atau manfaat. Harta aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk atau berwujud, misalnya rumah, ternak, dan yang lainnya. Harta nafi'i ialah arodil yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal al-nafi'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Harta mamluk mubah mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahan. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan, dan lain sebagainya. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi atau mal qabil li al-qismah ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras dan tepung. Harta yang tidak dapat dibagi atau mal ghair qabil lil al-qismah ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya. Harta pokok dan harta hasil atau buah. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok
disebut juga modal. Misalnya uang, emas, dan yang lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai samaroh dan induknya yang melahirkan disebut harta pokok. Harta khas dan am. Harta khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta am ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya, atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau kelompok, akan tetapi dilarang menguasainya secara pribadi. Kepemilikan. Dalam fikih muamalah, milik didefinisikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Makna yang sama juga dijelaskan oleh Rawas Kalahli bahwa kepemilikan berarti hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu harta yang memberikan hak mutlak kepada orang itu untuk melakukan pemanfaatan tasyaruf atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Konsep kepemilikan dalam Islam. 1. Pengertian konsep kepemilikan dalam Islam. 2. Macam-macam kepemilikan dalam Islam. 3. Berakhirnya hak milik. Pengertian konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan atau hak milik berasal dari kata malaka yang berarti memiliki. Kepemilikan dalam hukum syara yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperolehnya kompensasi-kompensasi dari barang tersebut. Hak milik merupakan izin syar'i untuk memanfaatkan zat tertentu. Hak milik merupakan izin syar'i untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh sebab itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan syar'i terhadap zat tersebut serta sebab pemiliknya. Macam-macam kepemilikan dalam Islam. 1. Kepemilikan individu. 2. Kepemilikan umum. 3. Kepemilikan negara. Berakhirnya hak milik. Setiap orang memperoleh hak milik masing-masing untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk keperluannya. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan kepemilikan atas sesuatu itu berakhir, yaitu sebagai berikut. 1. Pemilik meninggal dunia sehingga seluruh warisan miliknya berpindah tangan kepada ahli warisannya. 2. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. 3. Jika milik manfaat, maka berakhirnya jika masa berlaku pemanfaatan itu habis. Ayat dan hadis mengenai harta dan kepemilikan. Contoh ayat mengenai harta dan kepemilikan yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a as-samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakannya langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat tersebut memiliki makna kata. Yang pertama yaitu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maknanya mengadakan seluruhnya dari hal yang bermanfaat di bumi semuanya untuk kalian, agar kalian mengambil manfaat dalam kehidupan kalian. Kemudian yang kedua yaitu tsummastawa ilas sama. Dia naik tinggi ke atas untuk menundukkannya. Kemudian Allah membuat 7 lapisan langit. Makna selanjutnya yaitu fasawwahunna. Allah menyempurnakan penciptaan 7 lapis langit dengan begitu sempurnanya.
Kemudian wahuwa bikulli syai'in alim. Nah, maknanya ini berita dari Allah bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu, juga menunjukkan akan kekuasaannya, keluasan ilmunya, dan kewajiban untuk beribadah kepadanya. Seseorang yang memeroleh harta pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, baik dalam pengembangan harta ataupun penggunaannya. Sebab sejak semula Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa harta yang dianugerahkannya adalah diperuntukkan buat manusia di muka bumi guna memenuhi kepentingannya. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 189 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut memiliki makna kata wallahi, dan milik Allah lah mulk kerajaan, as-samawat langit, wal ard dan bumi, wallahu dan Allah, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadir maha kuasa. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan atau kedaulatan sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluknya. Tidaklah sulit bagi Allah untuk mengambil kembali apa yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita sebagai manusia tidak boleh sombong atas segala sesuatu yang bahkan itu semua bukan milik kita. Quran Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Untuk makna kata dari ayat di atas yaitu wala tu'tu artinya dan janganlah kamu serahkan as-sufa'a kepada orang yang belum sempurna akalnya amwalakum harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu allati yang ja'alallahu dijadikan Allah lakum bagi kamu qiyaman sebagai pokok kehidupan warzukuhum fiha berilah mereka belanja wa'aksuhum dan pakaian dari hasil harta itu waqulu dan ucapkanlah lahum kepada mereka qaulan perkataan ma'rufan yang baik. Penggunaan harta dalam Islam. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatum mim malin," yang artinya sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain. Inilah yang berfungsi disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Bahkan ketika kita bersedekah, hal tersebut tidak akan membuat kita menjadi hamba yang miskin, justru hal tersebut bisa memperlancar rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna waha yardolakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayardolakum ang ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'aw wa ang ta'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraku wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Artinya, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal bagi kalian, dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridho jika kalian menyembahnya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah ridho jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya, dan kalian saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian.
Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna, serta membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasul ini mengandung pengertian bahwa sekalipun seorang telah memiliki harta yang berlimpah, tidak boleh ia membuang hartanya secara percuma, karena di dalam hartanya itu terkait dan terdapat hak-hak orang lain yang memerlukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, Al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kali wan nari wasamanahu haramun. Artinya, kaum muslimin memiliki kepentingan bersama dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Air, padang rumput, dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Mereka berserikat di dalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut, karena hal itu merupakan hak seluruh kaum muslimin. Hadis Ahmad dari Zubair bin Awam, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, negara adalah milik Allah, hamba semua manusia juga milik Allah. Di mana saja engkau mendapatkan kebaikan, maka tegakkanlah atau bermukimlah. Hadis ini memberikan pengertian bahwa negara dimanapun adalah milik Allah. Oleh karena itu, manusia bisa tinggal dimanapun yang ia suka, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku. Orang seharusnya boleh memilih kewarganegaraan, bekerja ke luar negeri untuk mencari penghasilan, dan lain sebagainya. Begitu pula hamba atau manusia milik Allah. Tidak ada perbedaan derajat di antara mereka kecuali takwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.